Oke, baik. Sekarang saya akan mengomentari tugas dari kelompok satu ya. Mohon nanti direvisi. Jadi sudah didiskusikan. Untuk kelompok satu itu membuat judulnya website penjualan frozen food kios unggas. Ya, oke kita lihat. Nah, ini pertama kali ini belum ada halamannya. Nah, ini dibuat ya. Tolong dibuat. Kemudian, oke, ini proses bisnisnya. Mungkin bisa dijelaskan yang dijual itu frozen foodnya apa-apa saja, karena itu akan berhubungan dengan merancang, terutama tentang atributnya, ya, tentang atributnya. Oke, sekarang kita masuk ke eh, desain. Ya, tadi juga sudah saya jelaskan di diskusi bahwa mohon direvisi apa-apa yang sudah saya buat tadi, walaupun ini nanti ini akan saya ulang kembali. Oke, di sini ada user, informasi transaksi, dia menerima informasi transaksi, kemudian identitas user, kemudian data order, admin menerima data, oke, no problem, tetapi nah ini ya, kalau penjualan, nah minimal ini kan penjualannya online atau offline ini. Nah, kalau dia website berarti bisa saja penjualannya misalnya online ya, taruhlah online. Berarti ada atau offline ya, offline. Kalau dia offline berarti eh, harus ada data konsumen, paling tidak ya offline atau online sama aja lah ya, kita anggap sama aja. Harus ada data konsumennya ya, harus ada data produknya ya, dan harus ada transaksi. Nah, paling tidak ada tiga itu, atau kalau mau ditambahkan pegawai juga boleh. Nah, ya tadi juga sudah saya jelaskan di diskusi tadi. Nah, ini nggak seperti ini ya. Mestinya bolehlah kalau misalnya mau kamu buat data usernya itu adalah pegawai, kemudian ada nanti eh, apa namanya data produknya, laporan keuangan tuh nggak usah produk. Nah, produknya mana harganya, ya mana harga beli dan mana harga jualnya, ya. Nah, sesuaikan saja. Kemudian di produk juga paling tidak, nak, mana tadi? Oh, nggak ada produknya. Produknya itu paling tidak harus dibuat. Misalnya nih, merek mereknya itu misalnya Fiesta. Nah, di dalam Fiesta itu misalnya ada yang jual kentang, ada jual nugget, sosis dan seterusnya. Taruhlah misalnya mau menjual kentang. Nah, kentang dengan bobotnya berapa? Misalnya 500 gram atau setengah kilo. Nah, bobot setengah kilo itu ada berapa? Ya, berapa nilai, berapa harga beli dan berapa harga jual, seperti itu. Ya, mereknya apa, berapa jumlah stoknya. Karena itu akan berhubungan dengan penjualan, akan mengurangi stok yang ada. Ya, akan mengurangi stok yang ada. Boleh juga misalnya kalau kamu mau ditambahkan distributor atau agennya, ya. Kemudian nanti harus ada tabel transaksi. Nah, yang mana di dalamnya paling tidak nanti dia berelasi dengan tabel produknya. Ya, berelasi dengan tabel produknya. Misalnya di dalam transaksi paling tidak ada nomor transaksi atau nomor nota boleh, atau nomor bukti pembayaran juga boleh, tanggalnya, tanggal transaksi pembayaran. Nanti dia berelasi dengan produk. Taruhlah di sini primary key dari produk itu adalah ID produk, ya. Kemudian nanti juga paling tidak harus ada eh, jumlah yang dibelinya berapa, ya kan? Total jumlahnya berapa dan berapa total bayar. Nah, berapa total bayarnya. Semua ini juga harus nanti mendapatkan nomor, bukti pembayaran yang akan diberikan kepada si konsumen. Jadi nanti di DFD-nya harus ada konsumen. Nah, konsumen yang nanti akan menerima bukti pembayaran dari website yang kita buat. Tadi juga sudah saya jelaskan, bahkan sudah saya buatkan data flow diagramnya. Itu paling fatal, nah ya, kalau dia tidak ada, fatal itu, nggak ada ininya. Ini amburadul ini kelompok ini ya.
Oke. Nah, kayak gini nih. Nuggetnya macam-macam merek ya. Harus ada merek di dalam entitas produk itu harus ada merek ya. Harus ada mereknya. Misalnya merek Salam. Nah, Salam itu sendiri misalnya nuggetnya macam-macam nih. Ada yang nugget bentuk huruf, ada yang nugget bentuk binatang, ada nugget macam-macam. Nah, begitu juga dengan berapa komposisinya atau berapa beratnya. Ada yang mungkin 250 gram, ada yang 500, ada yang 1 kilo dan seterusnya. Itu juga harus harus kamu buat atributnya di produk ya di produk. Jadi di produk itu misalnya ada ID produk, kemudian yang berikutnya adalah misalnya jenisnya nugget. Nah, kemudian ada mereknya, merek apa ya. Kemudian dari merek itu misalnya ada eh, bentuknya lain-lain, boleh kamu buat bentuk. Misalnya ada yang bentuk huruf, ada yang bentuk bintang, ada yang bentuk binatang dan seterusnya. Kemudian beratnya berapa. Nah, harus harus dibuat di situ, dijelaskan di situ. Ya, kecuali mungkin dimsum. Nah, misalnya dimsum merek A misalnya komposisinya 1 kilo, merek B komposisinya 1 kilo dan seterusnya. Jadi harus dibuatkan. Nah, harus dibuatkan berdasarkan produknya. Makanya dan nanti untuk revisi di proses bisnis dijelaskan. Nugget itu di frozen food ini tersedia merek A, B, C, D. Di mana A itu misalnya nih merek Fiesta. Merek Fiesta itu nuggetnya ada dua macam. Yang pertama nugget untuk eh, yang potongannya atau bentuknya huruf. Nugget yang bentuknya love atau bintang misalnya. Atau nugget yang bentuknya binatang dan seterusnya. Nah, itu juga harus terakomodasi di dalam atribut yang nantinya akan Anda rancang. Karena beda-beda. Mungkin saja nugget yang huruf dengan nugget yang binatang harganya berbeda, walaupun beratnya sama. Ya, PR untuk kelompok ini selain rancangannya juga harus benar, ini harus juga bisa menghasilkan nota penjualan. Yang paling penting kalau penjualan itu harus ada bukti bayar atau nota penjualan dan laporan penjualannya. Itu yang paling penting di dalam penjualan. Ya, tidak boleh tidak harus ada seperti itu. Ya, jadi silakan saja direvisi berdasarkan yang sudah kita diskusikan tadi di kelas dan video yang sudah saya jelaskan tadi. Saya rasa cukup revisi untuk kelompok ini.